Ya pemirsa, langsung saja kami ajak Anda menuju ke Hambalang untuk memperbarui informasi terkait retret Kabinet Merah Putih hari ini. Sudah ada jurnalis Selvin Sipahutar dan juru kamera Tommy Pribadi di sana. Selamat sore Selvin, bagaimana jalannya retret Kabinet Merah Putih hingga sore hari ini? Silahkan Selvin. Ya baik, selamat siang atau sore maksud kami Iqbal dan pemirsa. Untuk agenda retret yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa atau di kediaman Presiden Prabowo Subianto ini saat ini memang sedang agenda internal setelah tadi taklimat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan memang tadi awalnya pada siang hari digelar sesi makan siang bersama dan kemudian dilanjutkan dengan sesi taklimat atau pemberian arahan-arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, di mana dalam pemberian taklimat tadi Presiden dalam pembukaannya menyampaikan dua makna penting gelaran retret Kabinet Merah Putih Jilid 2 ini. Pertama, sebagai momentum untuk mengevaluasi seluruh kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025 kemarin, Iqbal. Kemudian yang kedua adalah untuk mempertajam arah kebijakan pemerintah pada tahun 2026 sehingga pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan pemerintah pada tahun sebelumnya ini dapat dicapai lebih baik lagi pada tahun 2026 ini, Iqbal dan juga pemirsa. Dan secara garis besar memang tadi Presiden Prabowo Subianto dalam taklimatnya tentunya memberikan apresiasi kepada para menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih yang telah menunjukkan kinerja dan melakukan pencapaian yang sangat positif sepanjang tahun 2025 ini. Iqbal, ada banyak sekali memang tadi pencapaian yang disorot Presiden Prabowo Subianto yang dibilang sangat membanggakan sepanjang tahun 2025 kemarin, Iqbal. Diantaranya adalah swasembada pangan yang tadi juga telah disinggung dalam pemberitaan sebelumnya bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada masa pemerintahan tahun pertama Presiden Prabowo Subianto pada tahun kemarin, Iqbal, dengan catatan sebanyak lebih dari 3 juta ton cadangan beras di Perum Bulog, sehingga ini merupakan sejarah tersendiri bagi cadangan beras di Indonesia, Iqbal dan juga pemirsa. Presiden mengatakan bahwa kedepannya bukan hanya swasembada beras saja yang akan dikejar oleh pemerintah, melainkan juga swasembada komoditas pangan lainnya seperti jagung, singkong, maupun komoditas pangan lainnya. Presiden dengan tegas tadi mengatakan bahwa kemandirian pangan ini merupakan hal yang sangat krusial karena Indonesia sebagai negara ini tidak bisa bergantung dengan negara-negara lain saja, baik itu pangan, energi, sehingga kemandirian ini harus diwujudkan, baik itu kemandirian pangan maupun kemandirian energi yang saat ini juga terus didorong oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Iqbal. Kemudian, Iqbal, ada pencapaian membanggakan lainnya tadi disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto adalah terkait dengan realisasi penerimaan MBG pada tahun 2025 yang telah mencapai 55 juta penerima manfaat pada tahun pertamanya saja. Iqbal, Presiden mengatakan bahwa pencapaian ini terbilang sangat cepat. Presiden juga tadi membandingkan jika melihat Brazil yang merupakan negara yang sudah lebih lama mengadakan MBG ini membutuhkan waktu sekitar 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Tapi Indonesia hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai 55 juta penerima manfaat, sehingga perbandingannya ini sangat kontras dan sangat cepat terkait dengan penyelenggaraan MBG. Presiden juga menekankan bahwa MBG ini sangat penting untuk dilaksanakan di Indonesia, Iqbal, karena ini merupakan langkah strategis untuk mencegah stunting, kemudian juga untuk mengatasi berbagai kasus kelaparan di Indonesia, hingga juga upaya strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga hal ini kedepannya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan di berbagai wilayah tanah air yang memang sampai saat ini masih menjadi persoalan, Iqbal dan juga pemirsa. Tentu masih banyak tadi hal-hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, beberapa diantaranya juga ini terkait dengan penyelewengan anggaran, kemudian juga kebocoran anggaran yang ini masih tidak luput dari perhatian Presiden Prabowo Subianto, sehingga kedepannya ini juga akan terus didorong agar bisa lebih diatasi secara maksimal, baik itu penyelewengan maupun juga kebocoran anggaran, sehingga kekayaan negara ini sebagaimana amanat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Iqbal, masih banyak
taklimat atau arahan-arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini untuk mempertajam arah kebijakan tahun 2026, baik itu juga terkait dengan swasembada energi, sekolah rakyat, penanggulangan bencana khususnya di wilayah Sumatera dan Aceh. Dan memang saat ini sesinya masih dilanjutkan secara tertutup oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan arahan-arahan lebih lanjut kepada jajaran menterinya, dan tentu kita nantikan bagaimana hasil daripada taklimat ataupun kelanjutan dari retret Kabinet Merah Putih tahun 2026 ini, Iqbal. Baik, terima kasih kalau begitu. Kelvin, masih akan kita nantikan dan juga kita update dari Anda hasil dari retret pada hari ini. Selamat kembali bertugas, Kelvin Sipahutar dan juga juru kamera Tobi Pribadi.